kalau Bu Devita di leasingnya, kalau saya di distributor. Jadi saya sebagai HR manager di Agung Toyota. Uh, ini adalah salah satu dealer Toyota. Jadi mungkin gambarannya kalau teman-teman lebih sering ada di Jakarta gitu, uh, kami lebih kurang sama dengan dealer-dealer Toyota yang lain. Cuma memang secara coverage areanya yang agak berbeda saja gitu. Kalau tadi Bu Devita juga sudah sampaikan terkait dengan talent acquisition yang levelnya mungkin sudah di atas gitu ya Bu ya. Kalau saya nanti akan sharing cukup banyak tentang bagaimana kami merekrut dan melakukan rekrutmen untuk area-area yang cukup porsinya cukup besar. Jadi karena kami adalah dealer, jadi backbone kami manpower-nya adalah sebagian besar adalah salesman dan teknisi. Jadi mungkin nanti ada keunikan-keunikan tertentu bagaimana kami melakukan proses rekrutmen untuk posisi-posisi ini. Karena yang pertama adalah posisi ini cukup unik gitu ya secara karakter pekerjaannya, dan kemudian juga kebetulan karena coverage area kami dari jauh dari perkotaan. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman banyak yang ada yang tinggal di Riau gitu, kami atau di Jambi atau di Bengkulu gitu ya, kami coverage areanya terutama di Riau itu ya cukup jauh gitu ya. Tidak hanya di Pekanbaru, tapi kami juga sampai ke Dati-Dati 2. Jadi ada mungkin kalau pernah dengar Ujung Batu, Bagan Batu, terus kemudian Pangkalan Kerinci. Nah itu area-area yang cukup challenging buat kami untuk kami melakukan proses rekrutmen. Mungkin agak berbeda dengan yang ada di Jakarta gitu ya, source banyak, apalagi terutama di daerah Jawa yang punya background pendidikan yang cukup merata gitu. Buat kami di daerah-daerah coverage kami, proses rekrutmen untuk level-level ini juga tidak cukup mudah gitu untuk menemukan sourcing yang sesuai dengan kebutuhan kami. Jadi karena kami juga membawa nama Toyota sebagai prinsipal kami, walaupun mungkin kalau banyak yang tanya apakah kami ada hubungan dengan Astra, enggak. Jadi nanti akan saya sedikit sharing apa sih hubungannya kami dengan Astra gitu. Tapi kami punya kewajiban untuk memenuhi standar kompetensi yang harus terpenuhi untuk posisi-posisi ini. Dan itu juga mungkin kalau ada yang pernah di otomotif gitu, Toyota dan Astra cukup kuat gitu ya untuk memastikan bahwa seluruh proses-proses yang ada sampai ke dealer pun dipantau. Jadi ya nanti permainan gamesnya itu yang di situ. Jadi bagaimana kami harus struggle dengan mencari sourcing yang pas untuk memenuhi kebutuhan kami, tapi juga harus terpenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan secara prinsipal. Mungkin jadi kalau tadi mungkin Bu Devita udah cerita tentang bagaimana proses cara garis itu ya, nanti pasti akan ada di tempat saya yang nggak sesuai dengan seharusnya gitu ya, secara konsep kayak gitu-gitu akan ada proses-proses yang kami perlu adjust. Mungkin itu sih. Jadi mungkin diawali dulu saya bercerita tentang Agung Toyota. Jadi Agung Toyota itu adalah salah satu unit usaha dari Agung Concern Group. Sedang Agung Concern Group sendiri sudah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1994. Jadi Agung Concern sendiri satu grup, kalau sekarang sudah jadi holding yang dulunya awali berdiri di Surabaya. Jadi kalau kemarin ngobrol sama Pak Moko gitu ya, agak sedikit berbeda dengan Bu Devita yang dari Oto gitu ya, yang memang secara prinsipal langsung dari Sumitomo. Kalau kami basicnya adalah perusahaan keluarga, sampai hingga saat ini pun masih perusahaan keluarga yang mungkin nanti akan banyak teman-teman juga bisa diskusi gitu ya, gimana sih kami perusahaan keluarga tapi harus handle secara standarnya Toyota yang profesional gitu ya, itu challenge-nya di situ, challenge-nya di situ. Jadi permainannya, games-nya di situ yang seru di situ gitu.
Nah, jadi mungkin saya cerita dulu, diawali di tahun 54 didirikan oleh Bapak Samuel Panjaitan dan Ibu O.E. Panjaitan. Kebetulan Ibu O.E. baru saja berpulang, jadi di tahun 2020 yang lalu, dan beliau berusia di 97 tahun. Jadi buat kami Ibu O.E. adalah sosok yang sangat, ya kalau bahasa kami itu ibu, benar-benar sosok ibu yang menjadi tauladan kami gitu ya. Kami kalau sekarang sudah, kalau kita bicara generasi gitu, sudah generasi ketiga, tapi ibu itu yang mendirikan Agung itu, sosok ibu yang lebih kuat. Jadi memang bapak itu setelah mendirikan Agung terus tidak lama kemudian meninggal, dan kemudian dilanjutkan oleh ibu. Jadi ibu adalah salah satu sosok wanita direktur pertama wanita yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau teman-teman gitu ya melihat bahwa ibu adalah salah satu sosok yang cukup punya cerita banyak lah sebagai pimpinan wanita pertama pimpinan wanita di Indonesia gitu, yang memimpin perusahaan. Kemudian Agung itu mulai bisnisnya adalah sebagai trading otomotif, mulai dari import kendaraan, jadi berbagai macam kendaraan, terus kemudian baru di tahun 72 kami itu menjadi sebagai dealer Toyota untuk Surabaya dan Pekanbaru awalnya, dan kemudian berkembang sehingga tahun 92 kami resmi menjadi dealer dari Toyota. Selain Agung, kemudian tahun 93 baru sahkan antara Agung Concern sebagai holdingnya, dan kemudian tumbuh dengan unit-unit usaha yang bergerak di berbagai bidang. Jadi nanti kami bergerak di bidang otomotif. Kemudian selain itu juga kami baru aja branding, bukan baru ya, tahun 2014 itu rebranding. Jadi logo yang baru ini adalah logo baru yang ada dari sejak 2014. Mungkin ini perjalanan yang cukup panjang untuk perusahaan keluarga yang sekarang kami usianya 67 tahun gitu. Jadi cukup panjang lah gitu perjalanannya untuk sebuah perusahaan keluarga. Ini adalah brand manifesto kami. Jadi Agung itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Ibu. Jadi Ibu pengen perusahaan ini punya nama Agung. Kalau kami tanya ke Ibu, kira-kira Agung itu apa sih Bu gitu ya? Agung itu adalah satu gagasan besar. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata Agung, besar, terus kemudian Ibu tuh ingin punya hubungan, jadi perusahaan ini punya hubungan kemitraan dan juga diimbangi dengan keunggulan untuk seluruh stakeholder yang ada. Jadi mungkin ini adalah filosofi dari brand kami. Jadi ini adalah filosofi yang bisa kami ambil sehingga nanti akan muncul keluar dengan value dan kemudian visinya seperti apa. Jadi kalau di 2014 kemarin kami akhirnya merebranding, harapannya adalah Agung adalah menunjukkan ekspertisme dan kemudian partnership. Nah, ini digambarkan dari gabungan antara huruf U dan N yang menggambarkan relationship dan tanda panah ke atas yang menunjukkan ekspertisme. Ini adalah value kami. Jadi ini turunan dari Agung. Harapannya apa sih? Harapannya adalah kami punya value yang punya karyawan, punya nilai integritas yang bisa terimplementasi di seluruh perilaku karyawannya, kemudian courage atau berani. Jadi kami sangat berkeinginan memiliki tim yang punya keberanian dan kreativitas yang tinggi, dan kemudian juga tetap menjaga saling menghormati, dan juga harapannya adalah kami punya teamwork atau kolaborasi yang sangat baik untuk menciptakan pertumbuhan Agung sebagai perusahaan tempat kami
bernaung. Yang saya sampaikan bahwa kami Agung Concern sendiri memiliki 3 unit usaha. Yang pertama Agung Otomotif, adalah otomotif, kemudian kami punya services, dan kemudian ada logistik, ada services, ada logistik services. Kalau untuk otomotifnya sendiri, kami ada brand Agung Toyota, kemudian juga ada brand Agung Auto Gallery, ini berkecimpung di used car, jadi dalam selain kami menjual kendaraan baru, kami juga memberikan pelayanan untuk penjualan kendaraan second atau used car. Sedangkan untuk servis sendiri kami punya 2, yaitu Agung Rent, yaitu unit usaha yang menghandle untuk rental kendaraan yang juga dibarengi dengan penyediaan outsourcing untuk driver. Jadi kami juga punya Agung Mitra sebagai bisnis yang mendampingi dari Agung Rental. Jadi selain kami menyediakan rental kendaraannya, kami juga menyediakan driver yang berpengalaman bersamaan dengan penyewaan kendaraan tersebut. Dan itu kami juga punya Agung Logistik. Jadi kalau Agung Logistik sendiri kami punya 5 usaha, yaitu Agung Line, kami punya kapal. Kapalnya kalau jadi ada 2 jenis kapal. Kalau yang pertama itu adalah kapal pengangkut kendaraan. Jadi karena kami punya Agung Toyota, walaupun Agung Line ini tidak hanya melayani sister company, tidak hanya melayani brand Toyota saja, tapi juga brand-brand yang lain. Kalau untuk jalurnya sendiri itu dari Jakarta, Batam, Kepri, terus kemudian ke Pekanbaru, dan kemudian kembali lagi ke Jakarta. Itu juga menyediakan untuk brand-brand yang lain. Kemudian kami juga punya freight forwarding, kemudian ada warehousing. Kalau untuk warehousingnya ini sudah bisnis yang cukup lama. Jadi ini sudah sejak mungkin tahun 60 ya. 60 itu kami punya satu gudang yang ada di Tanjung Priok. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ada di pergudangan, kayaknya nggak mudah kami memiliki warehousing yang cukup besar itu di dalam lingkungan Tanjung Priok. Jadi di dalam di dalam pelabuhannya gitu. Terus kemudian kami juga punya Cartrans. Cartrans ini adalah pelayanan pengangkutan kendaraan. Jadi kalau tadi line shipping-nya itu adalah menggunakan kapal. Kalau untuk Cartrans itu kami memberikan pelayanan pengangkutan kendaraan melalui darat. Jadi kami punya mobil-mobil pengangkut kendaraan gitu ya, pengangkut mobil. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu pernah ke daerah-daerah di Cibitung gitu ya, pernah melihat mobil-mobil itu diangkut. Nah ini kami juga punya untuk layanan ini. Dan kemudian juga ada logistik. Kalau untuk Agung Logistik sendiri ini lebih ke arah bagaimana kami mengintegrasikan semua pelayanan-pelayanan untuk logistik services. Dan juga satu lagi yang baru, kami punya pergudangan di kalau sekarang itu ada di pelabuhan untuk khusus di otomotif gitu. Nah itu kami juga punya di sana. Itu seperti itu. Jadi ini adalah pelayanan yang kami berikan untuk dari Agung Concern yang diberikan kepada halayak banyak. Jadi ini adalah brand-brand yang kami miliki. Nah, untuk Agung Toyota sendiri sebagai member Agung Concern, ini adalah gambaran hubungan kami dengan dengan Toyota Astra Motor, dan kemudian apa hubungannya dengan TMC gitu ya. Jadi TMC sebagai Toyota Motor Corporation yang ada di dunia, yang menghandle untuk sebagai korporasinya untuk Toyota di dunia, itu melakukan pendistribusian kendaraan itu Toyota Astra Motor untuk masuk di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri Toyota Astra Motor itu sebagai ATPM
dan distributor. Nah, di Indonesia itu ada sebenarnya ada 37 sekarang, 37 brand, 37 dealer. Kalau dulu kami sebutnya adalah main dealer dan yang lain itu adalah dealer. Kalau sekarang dengan perubahan struktur bisnis yang baru, kami menyebutnya adalah founder dealer dan kemudian yang lain adalah dealer. Jadi kalau dulu teman-teman dealer yang lain di luar 5 dealer yang di atas itu untuk secara distribusi, secara bisnis chain-nya itu untuk masuk ke Toyota itu melalui dealer dulu. Jadi melalui main dealer baru masuk ke Toyota Motor. Sedangkan sekarang tidak. Jadi langsung hubungannya relationship-nya adalah dari Toyota Motor langsung ke dealer-dealer. Jadi kami relationship-nya sama. Langsung dari dealer ke Toyota Motor. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di sini pernah lihat dealer-dealer Toyota Jakarta gitu, memang sebagian besar dipegang langsung oleh Auto 2000 sebagai unit usahanya Astra juga gitu ya. Kemudian ada New Ratna Motor buat di daerah Jawa Tengah, terus kemudian ada Agung Toyota. Kami ada sebagian besar ada di Sumatera, dan kemudian di Haji Kala itu di Sulawesi, di dan kemudian kalau Abadi itu di wilayah Manado dan Papua. Kemudian ada dealer-dealer lain, kalau teman-teman pernah lihat di Jakarta itu ada Plaza, terus kemudian banyak lainnya gitu ya untuk dealer-dealer Toyota di Jakarta. Mbak Galuh, ini menarik sekali ya kalau melihat mengenai Agung ini. Saya juga baru tahu karena kemarin sempat kepikirannya Agung itu langsung ke arah properti. Baik, tapi menarik kalau misalkan kita mengenal lebih jauh tentang Agung. Tapi dalam konteks talent acquisition-nya mungkin bisa digali atau diceritakan bagaimana sih proses rekrutmen itu dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan para dealer ini yang ternyata cukup banyak ya, sampai 23 cabang. Baik, Pak Moko. Jadi mungkin saya sedikit cerita dulu. Kami saat ini sekarang punya 23 cabang, Pak. Tadi yang saya sampaikan kami ada di Riau, Jambi, Kepri, dan kemudian ada di Bali. Jadi ada di 5 wilayah, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bali. Jadi mungkin kalau teman-teman belum pernah lihat Agung di Jakarta gitu ya, tapi kalau mungkin pernah ke daerah-daerah kami, mungkin pernah pasti pernah lihat dealer kami gitu ya. Jadi mungkin nggak aware gitu bahwa agak berbeda dengan brandnya gitu. Pak. Oke, nah ini saat ini kami punya 2.147 karyawan, yang mana sebagian besar 35% itu berada di Riau, karena kami punya 10 cabang di Riau, jadi memang backbone kami terbesar itu di Riau. Kemudian kedua itu ada di Bali, dan kemudian yang lain ada di Jambi, Bengkulu, Jambi dan Kepri gitu ya Pak. Yang paling kecil memang Bengkulu. Kalau Bengkulu ada hanya 1 cabang. Nah, kenapa tadi saya angkat itu lebih di teknisi dan di salesman gitu ya? Karena 45% manpower kami itu adalah teknisi. Jadi memang sebagian besar itu ada orang-orang yang bekerja di bengkel. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat mulai dari awal, kalau misalnya teman-teman ke bengkel gitu ya, dari SA, terus dari penerimaan itu kami sebut service advisor, terus kemudian kendaraan itu dibawa ke dalam bengkel, kemudian di dalam bengkel ada di after sales-nya yang tinggi ya. Betul, di after sales Pak. Jadi itu ada 45%, sedangkan untuk dia sales-nya sendiri itu ada 21%. Jadi nanti akan fokus di daerah ini. Oke. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke talent acquisition, mungkin saya perlu sedikit berbangga hati gitu Pak ya. Kami di 2014 pernah menjadi masuk ke dalam nomor 5 ya. HR Excellence Award. Ya, jadi di majalah SWA. Dan untuk HR Transformation kami nomor 5 dari perusahaan, sedangkan untuk people development kami nomor 9
dari 13 perusahaan. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat, mostly perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan mungkin satu-satunya perusahaan yang family business gitu ya. Jadi memang basicnya family, bukan TBK gitu. Jadi kami perlu berbangga hati gitu bahwa kami bisa sejajarkan dengan perusahaan-perusahaan tersebut secara transformation dan people development-nya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke HR. Jadi kalau tadi di awal Pak Moko sempat sampaikan bahwa semua proses HR itu mulai dengan organization development gitu ya, dari mulai visi misi, kemudian culture, kemudian bagaimana bisnis itu bergerak, kemudian sehingga memunculkan mimpi ke depan gitu ya, dan bagaimana akhirnya organization development itu akan turun menjadi akan berpengaruh terhadap pengelolaan human capital di sebuah organisasi. Jadi bagaimana kami di bagian HR atau di bagian human capital itu mendukung untuk pencapaian dari target atau goals dari perusahaan. Jadi kami membaginya menjadi lima proses, dari attract, deploy, manage, kemudian develop, dan kemudian ada engagement gitu ya, ada engagement. Jadi bagaimana kami track talent-talent yang baru untuk bisa masuk ke organisasi melalui proses rekrutmen, dan kemudian juga kami ada onboarding gitu ya, bagaimana mereka mengenal organisasi kami, terus kemudian pada saat masuk ke Agung gitu sebagai karyawan Agung, bagaimana kami membagi seluruh goals perusahaan dan kemudian dideploy, dijadikan KPI yang harus di-achieve dan kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. Dan kami setelah kami bagi kue-kue tersebut gitu ya, kemudian kami bagaimana kami memanagenya melalui performance management, potensi manajemen, career management, dan ada relation management. Dan kami juga untuk proses develop itu kami ada proses learning and development. Kebetulan kami juga punya learning center. Learning centernya sendiri ada di Pekanbaru. Itu apa namanya, fokusnya di proses development, seluruh proses development. Jadi ini adalah bagian dari komitmennya perusahaan, komitmennya Agung. Jadi sebagai walaupun kami perusahaan family gitu ya, family business, tapi kami punya komitmen untuk membangun learning center yang benar-benar untuk berkomitmen untuk proses development dari karyawan gitu. Kemudian ada successor development, terus kemudian ada culture internalization, dan ujungnya adalah mungkin tadi juga Bu kita juga sudah sampaikan bagaimana compensation benefit itu dibangun untuk menciptakan supaya terjadi engagement adanya kemudian sampai proses-proses hingga dari kalau di rekrutmen dia mulai masuk itu sebagai pintu awalan. Kami juga mempunyai program-program termination, jadi bahwa seorang karyawan yang ada di Agung itu tidak hanya di serve gitu ya, di handle, di manage hanya pada saat dia di dalam, tapi juga pada saat sampai ke proses selesai itu kami juga memprosesnya dengan sangat baik seperti itu. Dan semua proses-proses ini disusun juga sangat menggunakan referensi value dan juga visi misi. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah terjadinya dampak atau impact pada human capital. Oke. Nah, mungkin tadi sempat disampaikan juga ya tentang pandemi. Jadi di tahun 2020 kemarin kami cukup cukup struggle juga gitu ya, karena bisnis kami di tahun 2020 itu turun hampir
lebih dari 60%, jadi 60-70%. Jadi kami waktu melakukan proses rekrutmen ini atau proses acquisition ini, kalau sebelumnya pertumbuhan bisnis kami cukup signifikan gitu ya. Tadi kalau dilihat tahun 2000 sebelumnya saya masuk itu di 2007, itu kami cuma punya 9 cabang, dan kemudian 2014 kami sudah punya 23 cabang. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan. Itu di tahun-tahun itu kami punya purpose melakukan rekrutmen itu untuk untuk menyediakan karyawan, menyediakan salesman terutama, dan misi itu untuk mensupport pencapaian dari pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan. Jadi itu cukup struggle kami mencari orang, dan bagaimana di area kami, mungkin tadi sudah saya sampaikan, wilayah kami itu bukan wilayah yang seperti di Jawa gitu, yang punya pendidikan rata gitu. Terus kemudian mungkin hal simpel aja gitu ya, karena kami adanya di otomotif, jadi semua fitur-fitur kendaraan itu disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kami harus mengajarkan ke teman-teman yang ada di daerah-daerah ujung Riau gitu, itu ya seru aja gitu. Kayaknya rame tuh, kebayang suasananya. Iya. Jadi mulai nanti saya akan cerita bagaimana kami punya satu development program untuk salesman baru, dan bagaimana kami harus punya trik tertentu untuk membiasakan mereka bisa sampai menyebutkan fitur kendaraan itu dengan bahasa benar. Nah, itu seru gitu. Dan kemudian jadi kebetulan dengan kondisi pandemi ini purpose-nya udah beda. Jadi kami pasti dengan penurunan yang cukup signifikan tersebut, di 2020 kami tidak cukup banyak melakukan rekrutmen, tapi lebih ke arah replacement gitu ya. Kalau misalnya butuh replacement, tapi kayaknya tahun 2020 lebih banyak kami fokus ke proses pengurangan manpower gitu. Tapi di 2021 ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup signifikan. Jadi sudah kembali ke kondisi di tahun 2019. Jadi dengan kondisi 2020 yang kami cukup banyak melay-off, dan kemudian di 2021 ini kami mulai rekrut lagi gitu. Nah, bersyukurnya adalah pada saat kami melakukan pandemi, kami akhirnya mulai mereview kembali gitu ya. Apakah manpower yang ada ini sudah cukup efektif, kemudian akhirnya walaupun pertumbuhannya sudah sampai ke seperti 2019, tapi proses rekrutmennya juga kami cukup menjaganya supaya dalam proses yang cukup dalam koridor yang optimal gitu, dalam kondisi yang efektif gitu. Dan kemudian dengan kondisi pandemi kemarin juga ada beberapa proses rekrutmen yang kami lakukan perubahan gitu ya, mungkin yang biasanya offline kemudian harus dilakukan dengan mekanisme online, dan kemudian kami harus mencari vendor tes yang bisa dilakukan secara online, dan itu cukup memberikan proses yang cukup memberikan perubahan banyak gitu ya di kami. Nah, ini proses salesman rekrutmen. Jadi mungkin tadi sama di semua organisasi, kayak tadi Bu Devita, kami juga melakukan perhitungan manpower planning. Biasanya kami akan melakukan proses perhitungan manpower plan itu kalau dulu bisa dilakukan 5 tahun ke depan, kalau sekarang mungkin kami akhirnya review kembali, kayaknya kita akan kayaknya yang paling pas sekarang adalah 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi 3 tahun ke depan kami mereview bagaimana pertumbuhan bisnis, bagaimana kebutuhan manpower planning-nya, itu juga turunannya sama. Jadi pada saat kami, kebetulan kalau di sini adalah salesman gitu ya, dan teknisi. Jadi kami punya standar perhitungan manpower yang berdasarkan productivity. Jadi mungkin logikanya adalah pada saat pertumbuhan bisnis marketnya berapa, kemudian turun menjadi retail sales-nya berapa, dan kemudian perhitungan productivity-nya berapa. Nah, ini bukan hal yang mudah gitu ya buat
kami juga untuk menentukan productivity antara kami dari HR dengan operation itu juga butuh adjustment karena kami punya 5 wilayah yang cukup berbeda gitu ya karakternya. Dari Batam yang kami penjualannya cukup signifikan gitu ya, kami punya productivity yang more than 4 unit per bulan per orang. Sama daerah Bali yang sekarang kondisi penjualannya nggak cukup baik karena bisnisnya memang mereka juga mungkin teman-teman juga tahu ya Bali dalam kondisi yang cukup struggling. Jadi kami harus punya adjustment bagaimana kami punya productivity untuk Batam yang lagi pertumbuhannya tinggi, Riau yang lagi pertumbuhannya tinggi dengan Bali gitu yang sedang kondisinya memang cukup struggle. Dan kemudian juga kami di Riau sendiri kami juga punya dati-dati 2 yang mungkin secara productivity dan marketnya tidak sebesar yang ada di kota-kota besar gitu. Jadi kami harus melakukan adjustment yang benar-benar berkomunikasi dengan operation. Bentuknya adalah kami adalah support untuk teman-teman operation. Jadi yang paling tahu adalah mereka. Jadi yang paling seru itu adalah saat harus menyepakati antara sudut pandangnya operation dan sudut pandangnya dari HR. Nah itu yang sehingga nanti turun menjadi productivity yang disepakati dan bagaimana perubahan operation itu mendorong lebih agile juga gitu ya mengikuti proses di mereka. Jadi ya keluhan-keluhan bahwa kenapa sih operation sering banget berubah-berubah gitu. Ya itu emang kebutuhannya mereka gitu. Jadi kita juga nggak bisa komplain juga. Jadi cuma yang paling penting adalah pada saat operation dan HR itu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, rasanya sih itu bisa dihandle dengan baik. Dan itu akan menjadi planning yang akan disepakati untuk biasanya 3 tahun ke depan. Walaupun setiap tahun kami juga akan melakukan review dari proses budgeting tiap tahunnya itu. Nah, dengan dengan adanya manpower planning ini nanti akan muncul kebutuhan karyawan gitu ya. Pada saat ada kebutuhan karyawan, kami juga melakukan job portal post gitu. Walaupun kalau di cabang-cabang kami karena juga penggunaan internet tidak setinggi di Jawa gitu, jadi kami juga masih menggunakan koran kayak gitu ya. Dan kemudian juga apa namanya referensi itu juga paling sering juga. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah. Jadi kalau kami mungkin kalau karena ini levelnya adalah salesman, jadi kami juga tidak terlalu pada level universitas gitu, tidak ke apa namanya ke S1 gitu, Perguruan tapi tinggi lebih ya. fokus di D3, di SMK. Ya. Mbak Galuh, maaf Dan supaya biasanya kami nanti punya supaya nanti apa diskusinya lebih banyak, mungkin Oke. bisa 2-3 menit lagi, Mbak. Oh oke, ya kalau gitu berarti saya Ya. percepat aja ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu dan kemudian ada kandidat pool sama ya ada lamaran-lamaran terus kemudian ada proses seleksi administrasi, ada interview pertama itu biasanya akan dicek antara administrasi dengan interview antara administrasi dengan PA atau HR fungsinya HR di cabang dan kemudian untuk interview kedua itu adalah biasanya dari user. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ini perbedaannya yang ada di kami. Jadi pada saat selesai itu prosesnya adalah langsung masuk OBP. Jadi OBP itu onboarding program. Karena salesman ini karakternya itu adalah yang penting kalau bahasa cabang gitu ya Pak ya, bahasanya operasional itu yang penting bisa jualan lah gitu. Nggak usah pintar-pintar banget, yang penting dia bisa jualan gitu. Jadi akhirnya kami bikinkan di awal itu onboarding program selama 3 bulan. Bulan pertama itu adalah mereka memahami SOP. Terus bulan kedua mereka mulai belajar jualan dan mulai bulan ketiga itu biasanya sudah mulai dilepas untuk proses penjualan secara didampingi. Jadi kalau yang tadi dengan proses apa namanya monitoring ketat, kalau yang bulan ketiga itu biasanya akan lebih dilepas gitu. Nah, baru setelah pada saat mereka mampu melakukan penjualan itu baru mengikuti proses psikotes, MCU gitu ya, baru nanti kita proses
Yang lain tuh psikotes sama MCU dulu, baru nanti di develop. Kalau ini enggak, jadi lebih ke arah development dulu, baru nanti dipastikan bahwa mereka memenuhi standar yang kita punya gitu. Nah, baru nanti masuk ke kontrak, kemudian nanti itu akan jadi dasar perhitungan kami dalam melakukan manpower planning. Ini yang dilakukan untuk salesman. Kalau untuk yang berbeda di ini langsung aja. Ini untuk yang di teknisi. Kalau di teknisi sendiri yang berbeda itu adalah kami punya relationship dengan sekolah. Jadi kami punya TTEP, Toyota Education Program. Jadi memang ini adalah program yang dibangun oleh Toyota Astra Motor untuk kami bekerja, seluruh dealer itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMK. Jadi kami punya sekolah-sekolah SMK binaan yang kami juga terlibat dalam proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya pembelajaran, tapi juga kurikulum. Kami juga punya kelas khusus untuk, jadi mereka punya kelas khusus non Toyota dan Toyota. Jadi kalau Toyota memang belajar benar-benar teman-teman adik-adik SMK itu belajar tentang teknologi Toyota terbaru. Jadi memang fokusnya dipersiapkan memang untuk dealer-dealer Toyota seperti itu. Dan kemudian setelah itu kami juga sebagai tempat magang, dan kami juga diberikan kewenangan untuk memberikan sertifikasi magang kepada adik-adik SMK tersebut. Jadi kami juga hubungan dan punya tanggung jawab untuk mendevelop adik-adik di SMK supaya mereka juga siap dengan kompetisi yang ada, dan mereka siap untuk masuk ke seluruh dealer yang ada seperti itu. Nah, sama prosesnya ada MPP, terus kemudian setelah kami punya lowongan, memang kalau yang tadi kita lebih aktif gitu ya, kalau lebih datang ke satu-satu sekolah, kalau ini kita akan informasi secara pasif ke sekolah. Jadi biasanya mereka akan memberikan informasi kebutuhan informasi sourcing CV dan yang lain untuk kandidat pool itu kami dapatnya biasanya dari sekolah. Nah, mungkin kalau yang dilihat di sini juga ada seleksi administrasi. Nah, interview pertama itu kami berfokus pada teori dan praktek. Jadi karena kami juga sebenarnya buat sourcing, buat teman-teman, buat adik-adik itu juga kami sebenarnya udah lebih kenal gitu ya, karena di awal kan sudah sebagai tempat magang, dan kemudian jadi di awal lebih banyak tesnya itu adalah tes teori dan praktek. Jadi technical skill yang kami uji untuk adik-adik tersebut. Kemudian ada panel interview untuk memastikan bahwa mereka punya kompetensi, soft kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya Agung Toyota, jadi sesuai dengan value yang ada. Terus kemudian kami juga melakukan OBP. Jadi kembali lagi kami kalau untuk technician sama salesman kami berfokus pada yang penting dia punya skill, dan sebelum, karena kami sudah sebagai tempat magang, jadi kami sebenarnya sudah lebih mengenal. Jadi ini psikotes dan MCU itu ditaruh di proses di belakang gitu ya, bukan jadi proses penyaringan utama gitu, tapi untuk skill itu kami utamakan, baru kami kontrak, dan kemudian baru masuk ke dalam tim teknisi kami seperti itu.